Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Hafid Akil Setiobudi, STB 5379, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai materi kriminologi, yaitu tentang teori konflik serta contoh kasusnya. Teori konflik merupakan pendekatan dalam sosiologi dan kriminologi yang memandang bahwa konflik sosial, ketimpangan kekuasaan, dan perebutan sumber daya adalah hal yang wajar dan tak terhindarkan dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum dan kebijakan sering dibuat oleh kelompok yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka, sementara kelompok yang lebih lemah seringkali menjadi korban dan sistem yang tidak adil. Dalam konteks ini, kejahatan dan pelanggaran sosial bukan semata-mata karena moral individu, tetapi akibat dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menciptakan tekanan dan ketidakpuasan. Contoh kasusnya yang pertama, berjudul Masyarakat Petani Indragiri Hulu minta Presiden Indonesia dan pemerintah pusat perhatikan petani yang tertindas. Masyarakat Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang tergabung dalam kelompok Tani Bakti Mandiri, menuntut keadilan atas perampasan lahan dan hasil panen mereka oleh PT Runggu Primajaya. Padahal telah ada perjanjian pada tahun 2011 antara kedua belah pihak, di mana perusahaan berjanji memberikan lahan kepada petani. Namun hingga kini lahan belum dikembalikan dan perusahaan tetap beroperasi meski tidak memiliki izin resmi. Bahkan telah ditolak izinnya karena berada di kawasan hutan lindung. Kelompok tani memohon perhatian Presiden dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan hak para petani yang merasa tertindas dan dirugikan. Keterkaitan dengan teori konflik, pada kasus tersebut, kelompok Tani Bakti Mandiri di Riau menggambarkan bahwa ada keterkaitan dengan teori konflik, di mana PT Runggu Primajaya menguasai lahan petani tanpa izin di hutan lindung, namun tetap beroperasi tanpa hambatan. Petani yang memperjuangkan hanya diabaikan, menunjukkan ketidakadilan hukum yang memihak kelompok elit. Perlawanan petani mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan sumber daya. Pada kasus 2, berjudul Jeritan Pedagang Kaki Lima pasca Surat Peringatan Wakil Rektor 2. Pada 1 Maret 2022, Universitas Andalas mengeluarkan surat peringatan kepada 23 pedagang kaki lima tanpa izin untuk memindahkan lapaknya dari lingkungan kampus, yang menimbulkan keresahan dan ancaman terhadap mata pencarian mereka. Amli, pedagang pedagor selama lebih dari 20 tahun di Unan, mengungkapkan bahwa larangan ini mengganggu penghasilannya untuk menghidupi keluarganya. Ia mempertanyakan keputusan tersebut dan berniat tetap berjualan meski pada akhirnya tetap ada penerbitan. Yusnimar, pedagang lain yang sebelumnya diizinkan berjualan dengan fasilitas di kampus, juga bingung karena tetap mendapatkan surat peringatan meski sesuai aturan. Keterkaitannya dengan teori konflik, pada kasus yang kedua ini, penertiban PKL di Universitas Andalas memperlihatkan bahwa terjadinya ketegangan antara pihak kampus yang berkuasa dan pedagang kaki lima dan yang kurang berdaya. Kampus menegakkan aturan demi citra, sementara pedagang kaki lima kehilangan mata pencaharian. Kebijakan kampus mengabaikan dampak pada kelompok rentan. Mungkin sekian dari saya. Semoga
dapat bermanfaat bagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.